Nah, dah. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the group discussions today. And today's topic is English teaching and learning during the pandemic. So let's just go on. And for the first person who wants to tell their opinion, the stage is yours. Oke. Hi. Okay, Vela. Okay, I will tell my opinion about this topic. Our topic is about teaching and learning, online teaching and learning of life, including Vela, speak education. louder, please. And the government's decision to organize distance learning is intended to protect the students and the teachers from the COVID-19 virus. And this and for the student achievement. If in the normal situation, normal teaching and learning, students can ask about the material directly to the teacher, but now it's different. It's different because limited learning time, uneven internet network, limited technology, and mastery of technology makes students no longer be able to interrupt or ask the teacher too often when learning is being carried out. And the teacher also has to work hard to learn how to use various technological devices while studying method and compile appropriate learning media. Over time, teachers have begun to be able to combine their experience, knowledge, and creativity and developing various innovative learning models with a variety of interesting tools. That's all. Thank you. Okay, thank you, Vela. If there's anyone who wants to add more or okay, thank you, Vela. So is there someone who wants to add to Vela's opinion or ask questions about Vela's opinion? Moderator, saya ingin memberikan saran untuk Vela. Mostly Oke, apa yang Vela silakan. sampaikan sejujurnya saya tidak mengerti karena mungkin yang pertama itu karena jaringan. Terus Vela saat ngomong itu kayak suaranya kecil kali, tolong pakai bahasa Indonesia aja atau bisa dicampur jadi kita bisa semua di sini paham gitu. Dikembalikan moderator, terima kasih. Okay, thank you, Ika. Is there a response from Vela? Okay, let's just move on. Who's the next speaker? Okay, guys. Oke, thank you moderator atas waktunya. Oke, menurut pendapat saya tentang pembelajaran selama pandemi ini mungkin memang sangatlah tidak efektif karena kita tidak melakukan pembelajaran secara offline gitu, tidak melakukan pembelajaran secara face to face gitu kan. Nah, dalam situasi pandemi ini terjadilah pembelajaran secara secara daring maksud saya. Nah, maka dari itu guru perlu meningkatkan kemampuan dan penguasaannya dalam teknologi, benar kan? Nah, khususnya dalam membuat media pembelajaran secara interaktif dan menarik,
sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga pun anak dalam menangkap materi itu juga cepat gitu dengan pembelajaran dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi tersebut gitu. Nah, tidak hanya itu, si anak juga tetap bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, dan itu tadi bisa meningkatkan pemahamannya dalam meningkatkan materi. Nah, mungkin selain itu, sekolah harusnya berupaya meningkatkan sarana atau fasilitas yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran secara daring, mungkin dengan pemberian kuota gratis gitu. Karena banyak ya anak-anak di luar sana yang tinggalnya di pelosokkan sehingga tidak bisa masuk ke ruang Zoom gitu. Sehingga mengakibatkan anak tidak mengerti dan memahami tentang pelajaran. Jadi seperti itu sih, moderator, dikembalikan. Mungkin ada tanggapan atau apa? Okay, thank you, Ega. Just like Ega said, ada tanggapan atau mau menambahkan Ega's opinion? Silahkan. Ya, silahkan Yuni. Saya ingin bertanya sama Ega. Biasanya kan kalau di tempat saya sendiri nih kan sinyalnya udah bagus nih. Sinyalnya udah bagus. Tapi di sini nih lebih terhalang kayak bagaimana sih siswa ini bisa mengerti gitu. Walaupun udah unik gitu kan cara yang kita ajarkan untuk siswa ini, supaya siswa ini lebih mudah mengerti, tapi kebanyakan siswa ini sulit kali gitu. Menggunakan teknologi ini susah dari segi siswanya sendiri untuk mengerti apa yang telah guru sampaikan gitu. Oke. Baik, terima kasih Yuni atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab secara opini saya. Mungkin di sini mungkin di sini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi ya. Karena tidak semua guru juga bisa mengontrol mahasiswanya dalam pembelajaran secara daring gitu. Jadi dibutuhkan sekali peran orang tua untuk mengontrol anaknya belajar, atau mungkin bisa membimbinglah anaknya dalam pembelajaran secara daring, seperti itu sih. Kembalikan moderator. Thank you, Ega. Okay, thank you, Ega and Yuni. The next opinion. Okay, Dila. Mau nambahin jawaban dari Ega untuk pertanyaan dari Yuni. Oke, silahkan Anda. Setelah ini Dila bisa menyampaikan her opinion. Nah, belajar ini kan merupakan suatu aktivitas yang memerlukan dorongan dari orang tua. Selain orang tua ada guru, saudara, teman, dan yang lainnya. Agar semangat belajar siswa ini bertambah walaupun akses yang diperlukan itu payah. Pembelajaran langsung dengan tatap muka sudah biasa dilakukan oleh guru dengan berbagai strategi, metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, dengan pembelajaran jarak jauh tentu saja membutuhkan strategi khusus seperti yang dibilang Ega tadi. Karena pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak faktor yang sangat sulit, apalagi khususnya kalau siswa-siswa itu berada di wilayah yang tidak terjangkau untuk akses internet. Nah, disitulah seharusnya peran guru lebih dalam memberikan materinya itu lebih dengan metode yang lebih bagus atau gimana gitu. Strateginya itu khusus agar pembelajaran tetap menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa bosan. Itu merupakan salah satu tuntunan bagi guru, khususnya dalam guru bahasa Inggris, agar memiliki cara mengajar melalui sistem daring sehingga pembelajaran tetap aktif seperti biasanya. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Okay, thank you, Nanda. Next, Dila, you can state your opinions. Okay, thank you, moderator. Before I start our opinion, as we know that COVID-19 originated from
China has become a current pandemic over the world. Many countries have been affected by the virus. The global spread of COVID-19 pandemic caused class cost suspension, and we need of online learning. The Minister of Education, resulting in the need of online learning and culture of Republic of Indonesia, has ordered all education units to run online learning from 24 March 2020 due to increased rate of COVID-19 and maintaining the health of students. Jadi waktu pandemi ini dimulai, jadi dari tanggal 24 Maret kita dipulangkan ke rumah, kita disuruh belajar di rumah. Dan begitu juga dengan guru-guru juga dipulangkan untuk bekerja dari rumah. Jadi ini kita bisa kita sebut dengan belajar daring atau belajar dari rumah. Sebenarnya guru banyak bisa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform digunakan, dan itu tidak memakan banyak kuota, seperti learning management system, itu belajarnya via WA. Nah, via WA itu guru bisa membuat grup discussion-nya di situ, dan guru bisa juga untuk membagikan materinya via PDF atau Word. Dan selanjutnya aplikasinya chat and message. Chat and message ini bisa melalui email dan bisa melalui Google Drive or Google Classroom. Yang selanjutnya itu video conference. Video conference ini yang seperti kita lakukan sekarang yaitu nge-Zoom. Biasa juga dilakukan dengan Google Meet, dan banyak aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk guru. Ya, dan selanjutnya yaitu guru itu bisa membagi dua metode untuk mengajar siswanya, seperti synchronous mode dan asynchronous mode. Synchronous mode ini teacher carry out online learning at the certain time in a week. In the other hand, the asynchronous mode means that the teacher carry out online learning in a range of longer period, 1 week for instance. So I think that asynchronous mode is more flexible than the synchronous mode. The valid reason of dampaknya dari belajar online ini, yang pertama itu siswa tuh sebagian dari siswa tidak mempunyai handphone yang canggih atau yang memiliki RAM yang besar gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan segala serba mahal gitu. Jadi jarang siswa yang bisa memiliki HP yang canggih yang memiliki RAM besar untuk penyimpanan file-filenya. Dan yang kedua itu tentang unstable connection. Kita nggak tahu di mana aja siswa itu berada, entah di pelosok, entah di mana, itu bisa jadi salah satu untuk memicu dampak dari belajar online ini. Dan selanjutnya yaitu tentang condition of their family. Condition of their family ini about finansialnya. Jadi tidak semua keluarga kita itu memiliki sama finansialnya gitu kan. Ada yang rendah, sedang, dan itu kan yang tinggi juga. Jadi kita nggak tahu apakah orang itu mampu untuk membeli paket tiap harinya apabila kita menggunakan metode video conference seperti ini. Dan selanjutnya itu they cannot understand about the teacher interaction, karena ada orang kalau yang gurunya ngasih tugas atau apa itu, kalau udah banyak tugasnya pasti dia selalu lalai, siswanya ini selalu lalai. Dia alasan panjang kali sih ini katanya gitu kan. Jadi ada muncul perasaan malas dari diri dia sendiri itu. Dan yang paling penting yang saya ambil dari sini yaitu siswa ini menganggap belajar online ini seperti holiday bagi mereka. Karena mereka ini kadang kelasnya dibuka jam 7.30, tapi mereka masuk jam 10.00 dan mereka tuh hanya absen, hadir dan mengerjakan tugas tuh copy paste dari teman gitu.
Dan itu sih menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Dila. So if there's anyone who wants to add more or ask questions to Dila. Okay, if not, I think this is the end of our discussions. So to conclude our discussion with the topic of English learning during the pandemic, there are some problems that we have found since the start of the pandemic where people start to do online schooling. Some of the problems are the capabilities of some students or teachers to operate some gadgets and the latest trends in technology. And the parents' role is also a crucial thing for the success of their children's online learning process. And like Dila said, the impact, there are still a lot of gadgets that are really pricey nowadays. So the economy of everyone's family are not the same. And also the students' laziness or inability to keep up with the online learning because they thought of the learning process or online learning from home is a holiday. And I think that's all to conclude today. Thank you for all the participants. Thank you, Dila, Ega, Vela, Yuni, and Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah weh. Udah di stop aja recordingnya. Udah aku udah nge-stop kok. Udah stop.